Oke, investasi ya. Ngomong-ngomong investasi, itu ada banyak ya, investasi ada banyak. Ada investasi ilmu. Jadi baca buku ya. Ini baca buku dari sekarang itu termasuk investasi ilmu ya. Ya. Belajar baca, belajar baca buku dari sekarang eh, untuk suatu saat nanti bisa berguna ya. Ilmu yang dibaca saat ini nantinya suatu saat itu bisa berguna. Nah, itu termasuk investasi. Nah, ada juga investasi dalam hal keuangan ya. Banyak. Salah satunya adalah saham. Oke, kita tahu ya, harga saham ini kan naik turun ya. Naik turun tergantung hukum permintaan ya. Semakin permintaannya semakin lebih besar dari penawaran, maka harganya naik. Ya, hukum ekonomi lah ya. Kalau banyak yang jual daripada yang beli, maka ya harganya pasti turun. Kalau banyak yang beli tapi sedikit yang jual, maka ya harganya naik. Tuh ya. Ya. Nah, misalnya ya. Nah, ini aplikasi rata-rata gabungan ya, aplikasi rata-rata gabungan. Misalnya kita beli saham A ya. Harganya 1.000. Saham A itu harganya 1.000. Beli berapa? Ini harganya 1.000 ini per lembar ya. Per lembar. Sebanyak, ini harga per lembar sebanyak misalkan berapa? 1.000 lembar gitu ya. Misalnya 1.000 lembar. Nah, 1.000 lembar. Ya kalau kita mau beli saham itu minimal 1 lot ya. 1 lot itu adalah 100 lembar. Berarti kalau 1.000 lembar berapa lot? Ya tinggal dibagi 100 saja ya, ketemu 10 lot ya. Oke, kita pakai satuan lembar aja deh. Tapi harus kelipatan 100 ya, karena minimal 1 lot belinya. Minimal 1 lot kalau beli. Atau mau jual ya, juga 1 lot. Oke, beli sebanyak 1.000 lembar. Harganya Rp1.000. Berarti modalnya berapa? Bisa dihitung ya. 1.000 kali 1.000 ya, 1 juta ya. Ya. Nah, kurang lebih 1 juta ya. Nah, lalu harga sahamnya turun misalnya. Harga sahamnya turun. Lalu beli lagi. Pas turun itu beli lagi. Beli saham yang sama, yang saham A juga. Nah, turunnya itu cukup drastis. Rp900 per lembar harganya. Nah, berarti bisa kita hitung ini. Ini turun berapa? Turun berapa persen berarti? Ini kan turun 100 ya. Ini minus 100 ya. Nah, Iya. minus 100 itu berapa persen? Dari 1.000 loh ya. 10% ya. Ya, turun 10%. Beli lagi. Harga 900 ini dibeli lagi. Ya, dibeli lagi sebanyak berapa? Nah, misalnya beli lagi sebanyak 1.000 lembar lagi misalnya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, berapakah rata-rata ya, rata-rata harga beli saham A? Nah, berarti rata-ratanya sekarang jadi berapa? Rata-rata saham A ini jadi berapa? Nah, ini bisa kita hitung dengan cara rata-rata gabungan, ya. Rata-rata gabungan. Nah, berarti rata-rata saham A ini yang kita beli ini berapa? Berarti ya kita bisa gunakan rata-rata gabungan. Yaitu apa? Pertama beli 1.000. Ya, harganya kan sama semua ya. 1.000 lembar ya.
Betul ya? Iya. 1000. Ini kan harganya sama semua toh? Sama. Ini kan satu lembarnya 1000. Berarti kan ribuan semua ya. Berarti rata-rata ini ibaratnya rata-ratanya berarti ya. 1000 ini bisa kita anggap rata-rata. 1000 dikali berapa? Ini banyaknya ya. Banyaknya 1000 juga. 1000 lembar. Nah, ditambah dengan ini kelompok kedua. Harga rata-ratanya 900. Dikali 1000 juga. Dibagi dengan total datanya. Berarti yang ini ya. 1000 tambah 1000 lembar ini ya. 1000 tambah 1000 lembar itu. Nah, jadi berapa ini? Ini kan 1 juta tambah 900.000 berarti 1.900.000 ya. Iya. Dibagi dengan 2000. 2.000. Nah, coret nolnya 3, maka jadi 1.900 dibagi 2. Ya, berarti berapa ini? 950. Jadi rata-rata harga beli sahamnya sekarang menjadi 950 itu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau mau kita hitung lebih sederhana bisa. Kalau belinya itu sama ya, kalau belinya sama-sama 1000 lembar, ya berarti tinggal kita rata-rata saja ini ya. Ini tinggal kita rata-rata saja. Berarti rata-rata gabungannya itu ya sekali lagi ya, asalkan banyak datanya sama ya. Sama-sama 1000 ya ini ya. Maka ya tinggal kita rata-rata aja nih, 1000 sama 900 ini. Berarti 1000 ditambah 900 dibagi dengan 2. Ya, jadi 950 juga. Sama pasti. Gitu. Nah, kalau misalkan harganya saham turun lagi. Jadi beli saham lagi di average down istilahnya ya, average down. Beli berapa? Oh, 800. Wah, harganya turun lagi jadi 800 per lembar. Ya, per lembar. Beli berapa? Sama, belinya sama, 1000. Ya, 1000 lembar. Nah, karena belinya sama-sama 1000 semua, berarti rata-rata gabungannya berapa ini? Kalau kondisi begini. Ya, kalau sampai di tahap ketiga ini berarti rata-rata gabungannya adalah ya tinggal kita rata-rata dari 3 data ini ya, berarti 1000 ditambah 900 ditambah 800 dibagi dengan 3 ya. Jadi berapa itu? Ini dijumlah jadi 2.700 ya. 2.700 dibagi 3 ya ketemunya 900 gitu ya. Jadi harga belinya sekarang jadi 900 ya. Jadi lebih rendah lagi. Jadi enggak lebih rendah dari yang ini ya, 950 ya. Gitu. Jadi kalau harganya sekarang harga belinya sekarang menjadi 900, berarti kalau sahamnya itu kembali lagi ke 1000, maka untung atau rugi berarti nanti? Ya, untung ya. Kalau harganya kembali ke 1000, maka untungnya berapa? Ya dari rata-rata belinya 900, berarti ya naik 100 kan berarti ya, untung 100 ya. Iya. Untung 100 rupiah per lembar tapi ya, per lembar. Per lembar. Nah, punya berapa lembar sekarang? Punya 3.000 lembar. Ya kan? 1000, 1000, 1000 kan? Nah, berarti ya tinggal 100 kalikan 3.000. Berarti cuan ya. Cuan 300.000. Gitu ya. Nah, ini manfaatnya ya. Rata-rata gabungan pada investasi saham ya. Investasi saham termasuk investasi beresiko ya. Istilahnya high risk, high return ya. Iya. Jadi ya beresiko ya, dia bisa naik bisa turun ya. Gitu. Jadi kita harus bisa cermat kalau memang mau berinvestasi di saham ya. Nah, inilah manfaat dari rata-rata gabungan pada konteks investasi saham gitu ya. Ya, kita memang harus berinvestasi ya, dan kita harus bijak dalam berinvestasi. Kita harus tahu profil resiko kita sendiri ya. Jangan ikut-ikutan teman atau orang lain ya. Wah, banyak yang ikut saham.
yang beli saham, ikut. Jangan. Tapi ketahui dulu profil resiko dari investasi kita. Kalau kita orang yang sangat berani ambil resiko, ya silakan. Ya. Tapi tetap ketika mau beli itu harus diperhitungkan baik-baik. Gitu. Investasi yang paling aman, kalau nggak mau rugi, ya ada deposito namanya. Ya. Deposito atau ya investasi emas itu jangka panjang ya, jangka panjang itu pasti untung ya. Emas pun ya sama, naik turun juga sebetulnya ya, tapi secara jangka panjang pasti naik memang. Tapi kalau deposito pasti untung, dapat bunga berapa persen itu setiap tahun pasti dapat ya. Jadi nggak mungkin minus gitu. Oke, gitu ya. Rata-rata gabungan bermanfaat dalam investasi juga. Oke.